Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Di sini kami beranggotakan 4. Yang pertama ada Erlinda Amalia, Imam Rifki Herdani, Riza Agustin, dan Siti Sarah. Selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kali ini itu yang pertama ada fungsi kepala sekolah dalam administrasi bimbingan dan konseling. Nah, keberhasilan bimbingan konseling di sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh guru BK atau yang ahli dalam bidang tersebut, tetapi tugas semua staf di sekolah, salah satunya kepala sekolah. Apalagi kepala sekolah itu mempunyai peranan yang sentral karena posisinya yang sentral, kepala sekolah itu sangat berpengaruh dalam program bimbingan konseling di sekolah. Nah, fungsi kepala sekolah dalam administrasi itu memiliki peranan penting karena dalam administrasi itu berarti adanya kegiatan perencanaan, pengendalian, dan perorganisasian sehingga akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kepala sekolah ini melakukan pengelolaan pendidikan yang direncanakan dan diprogramkan yang berlangsung di sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi kepala sekolah ini berkoordinasi dengan semua pihak yang berkaitan dengan bimbingan konseling dan mempertimbangkan bagaimana program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan konseling ini. Boleh selanjutnya? Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Siti Sarah. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai tentang tugas dari kepala sekolah sebagai administrasi program bimbingan konseling. Seperti yang telah rekan saya tadi jelaskan, bahwa kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki tanggung jawab. Selain itu harus juga bekerja sama dengan guru BK atau staf yang lainnya untuk agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurut Juntika Nurisan, dalam bukunya menyebutkan bahwa tugas kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan. Selanjutnya, poin kedua yaitu menyediakan dana dan melengkapi sarana prasarana pelaksanaan bimbingan dan konseling. Maksudnya seperti mungkin ada beberapa sekolah yang belum memiliki ruangan khusus untuk melakukan bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, tugas dari kepala sekolah ini maka menyediakan dana untuk dapat membangun seperti ruangan bimbingan tersebut. Poin ketiga yaitu memberikan kemudahan bagi pelaksananya program bimbingan dan konseling. Tentu saja kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting seperti memberikan izin atas adanya program bimbingan dan konseling. Agar kegiatan dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Dan poin kelima yaitu menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing. Maka dari itu, kepala sekolah tentu harus dapat mengetahui potensi-potensi atau basic dari guru yang mungkin bisa bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaannya dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu seperti mengadakan kerjasama dengan instansi atau pihak lain di luar sekolah demi terlaksananya program bimbingan dan konseling. Contohnya, kepala sekolah melakukan kerjasama dengan seperti psikolog seperti itu untuk
menambah program dalam bimbingan dan konseling. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang tugas kepala sekolah dalam administrasi bimbingan dan konseling. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Siti Sarah yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Imam Lutfi Herdani. Padanya saya silakan. Oke. Di poin selanjutnya, poin B ya, kita akan membahas mengenai tanggung jawab kepala sekolah dalam program bimbingan dan konseling. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sekarang itu adalah kurikulum 2013 ya, di mana siswa ditekankan untuk lebih aktif, lebih mandiri, lebih inovatif dalam mencari sumber belajar. Karena di kurikulum ini sumber belajar bukan hanya dari guru. Nah, misalkan siswa dapat mencari sumber belajar lain, misalkan dari internet atau dari buku sumber lainnya yang tidak ada di sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi siswa-siswa yang cepat dalam menangkap informasi, siswa yang cepat dalam menangkap pembelajaran dari guru. Ya, ini akan menjadi sebuah keuntungan gitu bagi mereka karena mereka kan aktif gitu ya di dalam kelasnya. Nah, tetapi tidak sedikit juga siswa yang merasa kesulitan, siswa yang masih belum bisa beradaptasi di kurikulum ini, ya. Nah, kalau misalkan hal ini terus-terusan dibiarkan, maka nanti akan tercipta suatu ketidakadilan, gitu ya, di mana siswa yang pintar akan semakin pintar dan siswa yang malas akan semakin malas, gitu ya, karena ya dia merasa ketinggalan, gitu ya, dari teman-temannya. Nah, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, maka diberikanlah pelayanan bimbingan dan konseling di sebuah sekolah, gitu ya, untuk mengatasi perbedaan individu dari masing-masing siswa untuk membimbing ke arah mana peminatan dari siswa-siswa tersebut, apakah ke IPA, IPS atau bahasa, gitu ya, dan memberikan sebuah solusi gitu, terhadap masalah yang sedang siswa tersebut hadapi, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sini kepala sekolah itu memegang peranan yang sangat penting gitu ya. Tanggung jawabnya di sini besar karena kepala sekolah ini bertanggung jawab dalam kelancaran program bimbingan layanan konseling di sekolah tersebut, ya. Kan nanti apa tuh sebagai administrator dan supervisor tanggung jawab kepala sekolah itu, ya. Nanti itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian pelayanan bimbingan konseling itu melibatkan banyak orang seperti guru pembimbing, guru mata pelajaran, kepala sekolah dan tenaga administrasi, gitu ya. Artinya apa? Artinya semua pihak yang ada di sekolah itu harus bekerja sama, gitu ya, demi kelancaran bimbingan konseling yang ada di sekolah tersebut, gitu. Jadi supaya apa tuh meningkatnya kualitas layanan bimbingan konseling di sekolah agar siswa merasa nyaman dan adil, gitu ya, tidak seperti tadi, tidak seperti yang pintar makin pintar dan yang malas makin malas, gitu ya. Oke, semua pihak bekerja sama ya agar terciptanya tujuan bimbingan konseling di sekolah agar siswa menjadi orang yang cerdas, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keterampilan dan berbudi pekerti luhur. Oke, next. Nah, di sini ada penjabaran berupa poin-poin apa sih tanggung jawab kepala sekolah terhadap layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, yang pertama, kepala sekolah mampu mengerahkan dan menambah pengetahuan bagi guru agar dapat lebih memahami keadaan siswa. Nah, contohnya, kepala sekolah itu menginfokan kepada guru BK ataupun guru selain BK, kayak wali kelas, mata pelajaran gitu. Nah, jadi supaya lebih berkoordinasi dengan orang tua dari siswa tersebut gitu supaya lebih paham gimana sih sifat siswa ini tuh di dalam kelas atau di luar kelas tuh kayak gimana gitu ya, supaya intinya biar lebih kenal kepada si siswa tersebut gitu. Oke, poin yang kedua, kepala sekolah memperkenalkan kepada guru-guru cara menolong siswa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Ya, contohnya kepala sekolah itu memberitahukan kepada guru-guru bahwa
kalau misalkan ada siswa yang ingin konsultasi gitu ya, karena dia itu mengalami masalah, hendaknya guru itu mendengarkan dan tidak emosi gitu ya. Misalkan ada suatu masalah yang dihadapi oleh siswa, nah masalahnya itu cukup serius, atau yang membuat si guru ini emosi gitu ya. Nah itu tidak boleh seperti itu. Intinya kepala sekolah itu menginfokan kepada guru. Nah guru ini harus membuat nyaman si siswa agar siswanya itu tertarik terus-terusan datang ke guru BK ataupun ke wali kelas bisa jadi ya. Karena kan wali kelas yang lebih sering di kelas itu ya, bukan guru BK. Nah itulah pentingnya kerjasama ini tadi. Nah, oke, poin selanjutnya, kepala sekolah memimpin perencanaan penyelenggaraan program testing dalam mengolah serta mempergunakan hasilnya. Jadi kepala sekolah tuh membuat sebuah tes, misalkan tes kemampuan, tes atau minat dan bakat gitu ya, untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Nah, selanjutnya, kepala sekolah melengkapi dan menyediakan kebutuhan staf bimbingan dan konseling. Contohnya itu misalkan kepala sekolah menyediakan pelatihan-pelatihan gitu ya, agar guru BK dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut itu agar lebih paham gitu, dan tidak ada miskonsepsi dengan bimbingan dan konseling ini, karena hal ini kan akan kita berikan kepada siswa gitu ya. Selanjutnya, mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Nah, kepala sekolah artinya itu harus terus belajar, karena bimbingan konseling di sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu pasti beda. Nah, makanya kepala sekolah itu harus pintar menyelektif yang mana aja nih yang bisa kita masukkan ke sekolah kita gitu, demi upaya peningkatan kualitas bimbingan dan konseling yang ada di sekolah ini. Oke, selanjutnya, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana. Contohnya yang ada di sekolah saya, ruangan BK-nya itu tidak terlalu luas ya, bahkan bisa dibilang sempit, dan diisi oleh 3 guru BK. Nah, artinya ini tuh, apalagi sekolah negeri gitu yang muridnya banyak. Nah, ini perlu ada perluasan gitu ya, perluasan ruang BK. Nah, artinya kepala sekolah ini yang menyediakan fasilitas tersebut tuh, supaya ada dibangun lagi gitu ya ruangannya, supaya muridnya itu lebih banyak atau lebih sering masuk ke ruangan BK gitu ya, kan bisa membuat murid nyaman. Ya, artinya kepala sekolah itu harus kerjasama dengan tata usaha yang ada di sekolah tersebut. Oke, poin selanjutnya, melakukan pengawasan dan pembinaan. Ya, contohnya ya kepala sekolah itu harus memonitoring gitu ya, memonitoring ketika program layanan bimbingan dan konseling yang sedang berlangsung di sekolah tersebut. Oke, next slide. Next slide. Ya, maaf. Nah, ini ada bagan ya, bagan apa tuh, kayak hubungan kepala sekolah dengan ini gitu ya. Contohnya kepala sekolah memiliki hubungan dengan komite sekolah, atau ini komite sekolah ini kita sebut dengan orang tua murid gitu ya. Dan kepala sekolah ini tuh wajib berkoordinasi dengan tata usaha ya, seperti yang penjelasan tadi, dan juga kepala sekolah wajib berkoordinasi juga kepada guru BK dan guru selain guru BK kayak wali kelas, guru mata pelajaran gitu ya, karena kan mereka yang lebih sering ada di kelas, dan semua itu akan kita berikan ke siswa. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Imam yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erlinda Amalia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tanggung jawab kepala sekolah dalam program pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Ellen dan Christensen berpendapat dalam buku Kusmintarjo mengenai peranan dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang kedua, memilih dan menentukan para konselor. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap favorable di antara para guru, murid, dan orang tua murid terhadap program bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, mengadakan pembagian
mengadakan pembagian tugas untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menyusun rencana untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang kerjaan atau jabatan. Dan yang keenam, yaitu merencanakan waktu atau jadwal untuk kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang ketujuh, yaitu merencanakan program untuk mewawancarai murid dengan tidak menggunakan jadwal yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah dalam pengembangan program bimbingan konseling di sekolah adalah yang pertama sebagai staff collection, yaitu memilih staf yang mempunyai kepribadian dan pendidikan yang cocok untuk melaksanakan tugasnya, termasuk di sini dengan mengadakan analisa untuk mengetahui apakah di antara staf yang ada terdapat orang yang bertanggung jawab yang sanggup untuk melaksanakan tugas yang lebih spesialis. Kemudian yang kedua, sebagai description of style roles, yaitu menentukan tugas dan peranan dari anggota staf dengan membagi tanggung jawab. Yang ketiga yaitu time and facilities, dengan mengusahakan dan mengalokasikan dana, yaitu dengan mengalokasikan dana waktu dan untuk kepentingan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Yang keempat, sebagai interpretation of program, yaitu menginterpretasikan program bimbingan dan konseling kepada murid-murid yang diberi pelayanan kepada masyarakat yang menurut program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya, bagaimana yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling saja, namun juga ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf di sekolah, terutama kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dipimpinnya. Karena posisinya yang sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan atau peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Yang kedua, sebagai supervisor, kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program penilaian, penelitian, dan perbaikan atau peningkatan bimbingan dan konseling. Ia membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya karena sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Bisa kita simpulkan memang peranan kepala sekolah ini sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling, karena kepala sekolah memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, berdiskusi, boleh di forum yang telah disediakan. Akhirul kalam, kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.